Halo saudari, semoga shalom dari Allah boleh terus dialami. Melalui video Worship 360 seri ke-6 ini, kami mau mengajak beberapa keluarga untuk berbagi cerita mengenai kebaktian virtual yang sudah dialami. Dan bersyukur sekali malam ini kita boleh bersama-sama ngobrol bersama dengan Eric dan juga Grace ya. Selamat malam Eric dan Grace, shalom. Ya, malam Pak. Ya. Boleh sedikit nggak memperkenalkan diri secara singkat? Silakan. Iya, boleh ya. Selamat malam semuanya. Saya Dr. Eric Arifin, biasanya dipanggil Dr. Eric. Saya bekerja di Siloam di Palembang. Ya, bersyukur malam ini boleh join sama Pak Budianto untuk saling sharing gitu. Oke, saya Grace Sofia. Saya pelayanan di Christ Chapel Palembang. Ya itu aja kali Pak. Oke, ya terima kasih Dr. Eric dan juga Grace. Saya baru tahu belum lama ini kalau Grace juga alumni STTRI ya. Betul Pak. Ya. Saya angkatan 99 Pak. 99 ya. Jadi bersyukur sekali ini bisa dengar langsung dari alumni ceritanya ya seperti apa ya. Nah, mengenai kebaktian virtual nih, Eric dan Grace, apa saja sih yang sudah dirasakan sebagai manfaat ketika gereja mau tidak mau kebaktian virtual sebagai keluarga di rumah? Apa aja manfaat yang dirasakan? Iya, kalau menurut saya itu kekeluargaannya lebih terasa ya. Okay. Bisa kita ibadah secara virtual, kita berkumpul bersama dengan anak-anak dalam satu ibadah. Kita masuk dalam satu kondisi di mana kita boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Oke. Ya selama ini kan kita terpisah-pisah. Begitu dia ke gereja, ya anak-anak selalu kita serahkan ke sekolah minggu. Kita berikan tanggung jawab. Ya sudah anak-anak ke sekolah minggu, kita tidak pernah ibadah bersama-sama. Nah, lewat virtual masa pandemi ini yang membedakan adalah rasa kekeluargaannya, kita bersama-sama dalam satu ibadah gitu. Oke, jadi rasa kekeluargaannya itu ya. Ya. Betul sekali feel-nya beda lah kali ya kalau pakai bahasa anak muda sekarang gitu ya. Ya, boleh dikatakan begitu. Nah, pengalaman kebaktian sebagai satu keluarga selama pandemi ini, apa betul sebelum pandemi itu sama sekali nggak ada ya? Sama-sama sebagai keluarga gitu kebaktian? Iya, kalau saya sendiri karena minggu saya juga masih kerja. Karena kan saya sebagai dokter, hari Minggu pun kita harus visit pasien yang dirawat di rumah sakit. Yeah. Karena jamnya tidak sama dengan jam kebaktian. Jadi saya sendiri kebaktiannya sendiri di gereja yang berbeda. Saya ibadahnya di gereja GKY, sementara anak-anak ikut mamanya di CCP. Dengan jam 10, saya jam 7, karena jam 10 saya sudah masuk kerja gitu. Jadi sebelum pandemi ini ya kami beribadahnya begitu, terpisah begitu. Nah, selama pandemi ini, ya selama sudah hampir 7 bulan kita ibadah online begini, ya bersyukur kita bisa bersama-sama dengan anak-anak dalam satu ibadah yang sebelumnya tidak pernah bersama-sama, kali ini boleh bersama-sama ibadah online gitu. Oke. Wah memang berarti pandemi ini in some sense itu dalam tanda petik ya kayak bikin keluarga kembali normal sebetulnya ya. Jadi ada sisi positifnya juga. Betul ya. Nah kalau dari Grace sendiri sebagai istri, sebagai mama itu rasanya gimana tuh manfaatnya? Kalau saya sendiri sih merasa lebih senang ya Pak, maksudnya kita bisa kasih contoh juga, kasih teladan ke anak-anak bahwa ibadah tuh harusnya seperti ini loh gitu. Karena selama ini kan kalau di sekolah minggu kita nggak tahu tuh mereka ibadahnya kayak apa, duduknya seperti apa, waktu ujian seperti apa. Tetapi dengan kita hadir sama-sama, paling nggak sebagai orang tua, kita bisa memberikan satu arahan pada mereka di saat mereka mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.
kita bisa dengan cepat melihat itu. Kalaupun saat itu menegur ya kita mungkin bisa pulang, terus bisa ini gitu. Nah kalau di rumah ini ya kami seringkali sehabis ibadah ya kami akan ngobrol gitu, kami akan membahas dari apa yang sudah disampaikan gitu. Nah selama ini kan kalau kami ibadah itu kan beda-beda ya Pak, anak-anak di sekolah minggu, kemudian karena suami saya beda gereja, akhirnya ya udah waktu ketemunya malam hari kami suka tanyain gitu, dapat apa di gereja gitu. Biasanya beda-beda gitu loh, beda-beda, ini topiknya ini topiknya ini gitu. Tapi karena sama-sama ibadah gitu kan, jadinya kita bahasnya, wow ternyata sisi anak-anak melihat seperti ini ya, oh ternyata kita seperti ini ya dengan tema yang sama dari khotbah gitu. Dan bagi kami sendiri, wah ini indah sekali gitu. Itu sih Pak. Apakah Grace dan Dr. Eric merasa sisi atau perspektif anak-anak mendengarkan khotbah udah gitu mereka sharingin lagi, apakah memperkaya kalian sebagai orang tua ya? Kalau saya sendiri sih merasa memperkaya ya Pak. Paling enggak saya mulai melihat, oh ternyata anak saya ada levelnya di sana ya gitu. Pemahaman mereka sudah seperti itu ya. Kadang apa yang mereka sampaikan itu kita tidak terpikir loh Pak. Kok mereka bisa ya dapat poin seperti itu gitu loh. Yang bagi kami sendiri mungkin ya kami belum terpikir mungkin ya, tetapi dari sisi anak-anak ternyata mereka juga cukup lihai gitu untuk mendapatkan poin yang kita kadang pikir anak-anak nggak mungkin ngerti lah kalau bareng kita orang dewasa gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Anak-anak ternyata bisa menangkap dalam kesederhanaan mereka ada bagian-bagian yang justru orang dewasa nggak dapet di situ gitu. Ngomong-ngomong, anak Dr. Eric sama Grace ini usia berapa ya? Yang pertama usia 16 tahun lebih. Oh, remaja. Yang kedua 14 tahun, yang ketiga 11 tahun. Oh, berarti udah besar-besar sebenarnya ya? Iya, SMP dia remaja ya? Iya. Oke. Nah ini menarik nih karena perspektif anak-anak mendengarkan firman, beribadah dan sebagainya itu juga saling memperkaya orang tua, dan dari orang tua juga memperkaya anak-anak ya. Ngomong-ngomong, anak-anak suka gak sih kebaktian virtual sama-sama papa mamanya? Siapa aja dulu? Kalau dari saya pernah tanyain gitu. Kalau dari omongan mereka senang gitu. Begitu ya. Mereka senang karena saya tanyain juga gimana tanggapan mereka. Mereka bilang seperti yang papanya bilang, rasa kekeluarganya ada, terus mereka jauh lebih nyaman gitu, terus ada bareng gitu sama orang tua seperti itu. Oke. Nah, saya mau tanya lebih spesifik sedikit ya, semoga bisa dijawab spesifik. Meskipun mungkin tadi udah kesentuh juga sih. Kalau dari Pak Eric sebagai papa, sebagai suami, apa yang paling disukai waktu duduk sama-sama kebaktian? Iya, terasa kebersamaannya Pak. Kebersamaan ya. Dalam satu ibadah online bersama-sama keluarga, terasa yang selama ini tidak pernah kita ibadah bersama-sama. Ya, selama pandemi ini kita baru ibadah duduk bersama-sama dalam satu ruangan gitu. Biasa kan terpisah-pisah. Oke. Nggak merasa canggung ya, Dr. Eric? Ya, enggak juga sih. Karena kan diliatin anak nih. Enggak juga. Enggak ya, oke. Nah kalau dari Grace sendiri, apa yang paling disukai? Yang paling saya sukai sih sebenarnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan Pak. Jadi kita bisa membahas gitu tema yang disampaikan gitu, bagian firman Tuhan yang disampaikan dengan satu poin yang sudah kita dengarkan sebelumnya sama-sama gitu. Jadi bagi saya sendiri momen habis ibadah itu yang menarik, karena nggak cuma habis ibadah, tapi habis itu kami akan sharing gitu, apa yang kami masing-masing dapat seperti itu. Berarti dan anak-anak juga ada menyampaikan, ya? Betul, mereka juga menyampaikan bahwa mereka lebih serius gitu waktu ibadah sama orang tua, mungkin karena sungkan juga sama papa mama kan, seperti itu. Oke. Nah ada nggak tantangan yang paling besar yang kalian rasakan sebagai orang tua waktu kebaktian sama-sama anak-anak secara virtual? Ada sih Pak. Kalau saya sendiri melihatnya
ini kan karena kondisinya di rumah ya Pak ya. Jadi kadangkala persiapan dari anak-anak itu gitu loh, yang kadang pikir nantilah gitu loh, kan masih di rumah gitu. Makanya seringkali akhirnya untuk jadi solusinya ya kami sering ingatkan gitu di hari Sabtu malamnya, besok ibadah ya nggak boleh telat loh, kita tetap persiapan loh gitu. Dan mereka bilang sendiri gitu, kalau kadang itu kurang rapi gitu loh, karena pikirnya di rumah, jadi pakai baju ala kadarnya gitu. Terus yang bagi mereka sendiri yang lain lagi adalah, kan kami punya anjing tuh Pak di rumah. Jadi anjing itu suka mondar-mandir, jadi suka bikin distraksi gitu loh. Tapi ya tetap akhirnya ya anjing itu juga belajar gitu loh. Jadi kalau kami ibadah dia tidur gitu dekat kami. Kebaktian mestinya ya. Habis ibadah amin dia bangun Pak. Gitu ya. Iya betul. Jadi dia udah tahu juga tuh ya. Betul Pak. Menarik juga ya. Nah, dari Dr. Erik sendiri dan Grace, menurut kalian mengapa sih kita perlu memperjuangkan atau gereja perlu memperjuangkan kebaktian di mana keluarga ya sama-sama kebaktian? Kenapa perlu diperjuangkan lebih serius ya? Jadi, ya. Saya kira ya itu memang harus sebagaimana mestinya gereja itu ya. Saya kira harus memang begitu, bahwa ibadah itu bukan ibadah yang terpisah-pisah, orang tua di ibadah umum, anak-anak di sekolah minggu. Saya juga lebih setuju kalau dalam satu ibadah gereja itu adalah ibadah bersama-sama, orang tua bersama anak-anak. Nanti setelah selesai ibadah, kita juga bisa saling membagi, men-sharingkan apa yang di firman Tuhan sudah disampaikan, dan kalaupun ada tanggapan-tanggapan yang kurang terlalu tepat dari anak-anak, kita bisa membetulkan. Nah, kita sekalian juga bisa sebagai orang tua bisa mengajar anak-anak. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengajar anak-anak kita siang dan malam, baik dia tidur ataupun waktu dia bangun atau waktu dia tidur. Kita harus mengajar anak itu dengan teratur dan disiplin gitu. Saya kira lewat pandemi ini mengajar kita banyak hal. Bagaimana kita sedang satu keluarga untuk beribadah bersama-sama. Iya, betul sekali ya. Terima kasih sekali Dr. Erik. Dari Grace ada mau nambahin? Iya, kalau saya sendiri sih melihat pandemi ini mengingatkan kita sebenarnya tugas daripada mendidik anak-anak itu ada di tangan orang tua gitu. Yang selama ini seringkali konsep orang tua adalah anak-anak saya akan dididik di sekolah minggu atau di sekolah gitu. Jadi anak-anak itu seakan-akan hanya dioper aja untuk instansi seperti ini untuk mendidik mereka, mengajar mereka dalam kebenaran. Padahal sebenarnya itu harus kita kerjakan gitu loh di dalam rumah Tuhan gitu loh. Jadi waktu kita ada bersama-sama dalam masa pandemi ini hanya mengingatkan saja bahwa tugas kita adalah mengajar mereka, bukan tugas dari guru-guru sekolah minggu, bukan tugas daripada sekolah-sekolah, tetapi tugas utamanya adalah kita gitu, sebagai orang tua. Jadi pandemi ini tuh kayak bikin pandemi ini semoga bisa bikin orang tua makin ngeh bahwa kerohanian itu sebenarnya tanggung jawab orang tua nomor satu ya. Betul sekali. Setelah itu ya mau diserahkan ke gereja, dibantuin sama gereja ya silakan gitu ya. Iya. Selama ini kan konsep kita, kalau anak kita nggak ke sekolah minggu, gawat nih, kerohaniannya bagaimana gitu kan. Betul. Padahal seharusnya ya tugas kita gitu, ke gereja ya harusnya ya udah sama-sama kita ibadah. Sisanya bagaimana, kondisi rohaninya gimana? Ya dalam keseharian dia bersama dengan kita itu, bagaimana kita mengajar mereka gitu. Itu sih Pak. Terima kasih sekali loh untuk pemikiran ini, karena mungkin banyak orang tua yang kurang ngeh juga ya. Karena saya cukup mengerti anak-anak remaja itu belum tentu mau kebaktian sama papa mamanya kan. Karena mereka kan punya cara sendiri gitu kan. Nah, bersyukur sekali kalau misalkan dari Dr. Erik dan Grace bisa mengalami sesuatu yang baik ya, dan anak-anak bisa merasakan hal yang sama ya. Nah, terima kasih banyak nih untuk sharingnya, untuk cerita-ceritanya. Semoga apa yang dibagikan ini boleh memberkati teman-teman kita dimanapun mereka berada. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat Dr. Erik. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.